Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait aturan sinus dan kosinus, beserta kapan sih digunakan aturan sinus dan kosinus. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama terkait aturan sinus. Dalam aturan sinus, terdapat segitiga yang dimana dapat kita misalkan segitiga A, B, C. Sudut A dapat kita anggap sebagai alfa, sudut B dapat kita anggap sebagai beta, dan sudut C dapat kita anggap sebagai gamma. Kemudian, di depannya sudut alfa atau sudut A terdapat sisi kan, yang dimana sisi ini saya simbolkan dengan A kecil. Kemudian di depan sudut B atau sudut beta terdapat sisi yang dimana saya simbolkan dengan B kecil. Dan di depannya sudut gamma atau C terdapat sisi yang saya simbolkan dengan C kecil. Selanjutnya terkait rumus aturan sinus, yang dimana rumusnya A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, inti dari rumus aturan sinus ini yaitu dimana sisi dibagi sudut yang di depannya. Contohnya begini, dimana sisi A kita bagi dengan sudut yang di depannya, yaitu alfa, sehingga dapat ditulis A per sin alfa. Begitupun dengan B per sin beta dan C per sin gamma. Selanjutnya, terkait kapan sih digunakan aturan sinus dalam mengerjakan soal? Nah, aturan sinus digunakan dalam mengerjakan soal apabila soal tersebut memiliki unsur-unsur tertentu. Yang pertama, jika dalam soal diketahui dua sisi dan satu sudut, yang dimana sudut ini tidak diapit oleh kedua sisi, maka dapat digunakan aturan sinus. Unsur yang kedua yaitu jika dalam soal diketahui dua sudut dan satu sisi, maka dapat juga digunakan aturan sinus. Untuk gambarnya yaitu dapat dilihat. Baik, yang kedua terkait aturan kosinus. Aturan kosinus dapat dipakai dalam mengerjakan soal apabila soal tersebut memiliki unsur-unsur tertentu. Unsur yang pertama yaitu jika dalam soal diketahui dua sisi dan satu sudut, yang dimana sudut ini diapit oleh kedua sisi. Unsur yang kedua yaitu jika dalam soal diketahui ketiga sisinya langsung. Nah, sehingga apabila terdapat soal yang memenuhi salah satu dari unsur ini, dapat menggunakan aturan sinus, kosinus maksudnya. Oke, untuk gambarnya dapat dilihat ya. Selanjutnya terkait rumus aturan kosinus. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila soal yang ditanyakan itu terkait sisi, maka rumusnya yaitu untuk mencari sisi A, rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2BC dikali cos A. Untuk mencari sisi dari B, rumusnya yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2AC dikali cos B. Kemudian untuk mencari sisi C, rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang 2AB dikali cos C. Selanjutnya
bagian yang kedua, yaitu apabila dalam soal yang ditanyakan terkait besar sudut, maka rumusnya yaitu yang pertama, untuk mencari sudut A, maka rumusnya cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Sedangkan untuk mencari besar sudut B, maka rumusnya cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2AC. Kemudian untuk mencari sudut C, maka rumusnya cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. Nah, itulah penjelasan terkait aturan sinus dan kosinus.